Halo teman-teman MS Berbagi Bersama semuanya, apa kabar hari ini? Pernahkah kalian merasa sedikit cemas atau khawatir saat akan melangkahkan kaki keluar dari pintu rumah untuk memulai aktivitas seharian? Entah itu untuk pergi bekerja, sekolah, atau sekedar berbelanja ke pasar. Kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di luar sana. Namun sebagai umat muslim, kita diberikan senjata yang luar biasa oleh Rasulullah SAW. Senjata itu adalah sebuah doa yang sangat singkat, namun mengandung makna yang sangat dalam dan dahsyat. Di video kali ini, kita akan mengupas tuntas doa Bismillahi tawakkaltu 'alallah, la haula wala quwata illa billah, agar kita bisa lebih meresapi setiap katanya. Mengapa sih kita perlu berdoa sebelum keluar rumah? Bayangkan, dunia di luar sana penuh dengan ketidakpastian. Ada hiruk-pikuk lalu lintas, interaksi dengan banyak orang, dan berbagai potensi bahaya yang tidak kasat mata. Dengan berdoa, kita sebenarnya sedang melakukan sinkronisasi hati dengan Sang Pencipta. Kita menyadari bahwa meskipun kita sudah bersiap-siap dengan matang, perlindungan sejati hanya datang dari Allah SWT. Doa ini adalah bentuk pengakuan bahwa kita adalah makhluk yang lemah yang membutuhkan sandaran yang maha kuat. Mari kita mulai bedah kalimat pertama yang sering kita ucapkan, namun mungkin jarang kita renungkan maknanya secara mendalam. Bismillah, yang artinya dengan nama Allah. Ini bukan sekadar kata pembuka biasa. Saat kita mengucapkan Bismillah, kita sedang memohon izin dan keberkahan dari Allah untuk setiap langkah yang kita ambil. Kita meniatkan perjalanan kita, sekecil apapun itu, sebagai ibadah. Dengan menyebut namanya, segala sesuatu yang terasa berat akan menjadi ringan dan yang terasa sulit akan dimudahkan. Bayangkan setiap langkah kaki Anda diiringi oleh keberkahan karena Anda sudah melibatkan Allah sejak detik pertama Anda keluar dari ambang pintu rumah. Itulah kekuatan dari sebuah permulaan yang suci. Selanjutnya adalah tawakkaltu 'alallah, yang berarti aku bertawakal kepada Allah. Inilah inti dari ketenangan jiwa. Tawakal bukan berarti kita pasrah tanpa usaha, melainkan kita menyerahkan hasil akhir setelah kita berusaha maksimal kepada Allah. Saat kita mengucapkan kalimat ini, kita seolah-olah melepaskan semua beban kekhawatiran kita dan menitipkannya kepada Zat yang tidak pernah tidur. Kita yakin bahwa apapun yang terjadi di luar sana, baik itu hal yang menyenangkan maupun tantangan, adalah bagian dari rencana terbaiknya untuk kita. Perasaan aman ini sangat mahal harganya, dan hanya bisa didapatkan melalui tawakal yang murni. Lalu kita sampai pada bagian La haula wala quwata illa billah, yang artinya tiada daya dan upaya kecuali dengan kekuatan Allah. Ini adalah kalimat yang disebut sebagai salah satu simpanan surga. Di sini kita mengakui bahwa kecerdasan kita, harta kita, bahkan fisik kita yang kuat tidak akan berarti apa-apa tanpa pertolongan Allah. Kita menyadari bahwa kita tidak memiliki daya untuk menghindari kemaksiatan atau bahaya, dan tidak memiliki kekuatan untuk melakukan ketaatan atau kesuksesan, kecuali jika Allah memberikan kekuatan itu kepada kita. Kalimat ini meruntuhkan kesombongan dalam diri kita dan menumbuhkan rasa rendah hati yang sangat indah di hadapan Tuhan. Tahukah kalian apa yang terjadi di alam gaib saat kita membaca doa ini? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika seseorang membaca doa ini saat keluar rumah, maka akan dikatakan kepadanya oleh malaikat, "Engkau telah diberi petunjuk, engkau telah dicukupi, dan engkau telah dilindungi." Luar biasa bukan? 3 jaminan sekaligus. Petunjuk agar tidak tersesat, kecukupan dalam rezeki dan kebutuhan, serta perlindungan dari segala mara bahaya. Ini adalah paket lengkap yang kita butuhkan untuk menjalani hari dengan penuh rasa percaya diri dan tanpa rasa takut yang berlebihan. Lebih hebatnya lagi, setan-setan yang berniat menggoda atau mencelakai kita akan saling menjauh. Salah satu setan akan berkata kepada temannya, "Bagaimana mungkin kalian bisa mencelakai seseorang yang telah diberi petunjuk, dicukupi, dan dilindungi?" Ini menunjukkan bahwa doa ini adalah benteng pertahanan yang sangat kokoh. Kita seringkali merasa perlu memasang alarm canggih di rumah atau menyewa pengawal.
Padahal pelindung terbaik adalah Allah SWT. Dengan lisan yang basah oleh zikir ini, kita sedang mengaktifkan sistem keamanan tingkat tinggi yang diberikan langsung oleh Sang Khalik. Mengamalkan doa ini adalah bagian dari mengikuti sunnah Nabi kita tercinta, Muhammad SAW. Beliau adalah teladan terbaik dalam hal ketergantungan kepada Allah. Beliau tidak pernah membiarkan satu momen pun berlalu tanpa mengingat Allah. Dengan mengikuti jejak beliau, kita tidak hanya mendapatkan perlindungan fisik, tetapi juga mendapatkan pahala karena telah menghidupkan sunnah di dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan betapa cintanya Allah kepada hambanya yang selalu teringat kepadanya, bahkan di saat-saat sepele seperti saat melangkahkan kaki melewati pintu rumah. Ini adalah investasi akhirat yang sangat mudah dikerjakan. Bagi teman-teman yang mungkin belum hafal atau sering lupa, jangan khawatir, kita bisa mulai dengan cara yang sederhana. Tempelkan stiker doa ini di balik pintu rumah Anda setinggi mata, sehingga setiap kali Anda akan membuka pintu, Anda akan diingatkan untuk membacanya. Ajak juga anggota keluarga, anak-anak, atau pasangan untuk membiasakan hal yang sama. Jika dilakukan secara konsisten selama beberapa minggu, doa ini akan melekat di memori bawah sadar Anda. Lama-kelamaan, lisan Anda akan bergerak secara otomatis mengucapkan doa ini setiap kali Anda memegang gagang pintu. Konsistensi adalah kunci dari keberkahan. Mari kita coba bayangkan berbagai situasi praktisnya. Saat Anda berangkat kerja dan terjebak macet, doa ini akan menjaga hati Anda agar tetap sabar, karena Anda tahu Allah sedang menuntun perjalanan Anda. Saat anak-anak kita berangkat sekolah, kita sebagai orang tua akan merasa jauh lebih tenang, karena kita tahu mereka sedang berada dalam lindungan Zat yang paling baik penjagaannya. Bahkan saat kita bepergian jauh sekalipun, doa ini menjadi fondasi awal dari keselamatan perjalanan kita. Tidak ada tempat yang aman di dunia ini, kecuali tempat yang diberkahi oleh Allah SWT. Mari kita jadikan doa ini sebagai identitas kita sebagai Muslim yang taat. Sebagai penutup, mari kita renungkan betapa indahnya hidup jika setiap aspeknya dikaitkan dengan Allah. Doa keluar rumah ini hanyalah salah satu pintu menuju kedekatan yang lebih dalam dengannya. Dengan membiasakan hal-hal kecil seperti ini, karakter kita akan terbentuk menjadi pribadi yang optimis dan penuh ketenangan. Kita tidak lagi mudah stres atau panik menghadapi ketidakpastian dunia, karena kita punya sandaran yang maha segalanya. Semoga kita semua selalu diberikan kekuatan untuk mengamalkan doa ini setiap hari, dan semoga langkah kaki kita selalu diarahkan menuju tempat-tempat yang diridhoi oleh Allah SWT. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga penjelasan mengenai doa keluar rumah ini bermanfaat dan bisa segera kita praktekkan bersama. Jangan lupa untuk membagikan video ini kepada teman atau keluarga agar mereka juga mendapatkan manfaat dan perlindungan yang sama. Mari kita sebarkan kebaikan ini seluas-luasnya. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya. Ingat, setiap langkah adalah ibadah jika dimulai dengan nama Allah. Jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.